Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mbah BJ, Logika BJ, pangkas rambut flamboyan ya. Kali ini kita kedatangan tamu Pak D ya. Pak D ini masih di kisaran potongan cepak ya. Memang di pangkas saya ini banyak yang potong cepak ya. Untuk 10 video awal ini kita mungkin potongan cepak-cepak dulu yang banyak ini. Nah, habis itu baru kita posting yang potongan undercut yang lain-lainnya. Ya, teman-teman bisa menunggu ya. Untuk saat ini kita masih memberikan tip-tip untuk cara kerja potongan cepak. Ya, ini cara pangkas biasa ya. Teknik pangkas biasa ala flamboyan, ala Mbah BJ ini ya. Kita tidak ada gradasinya dulu, kita langsung aja ini kalau potong rambut biasa ini. Dia lebih mengandalkan teknik manual ya. Langsung kita sungkur ya. Nah, kita bikin kosong dulu bawahnya. Nah, ini belum kosong habis ini, nanti di penghujung ada mesin pengosong itu, jadi pinggir bawahnya itu betul-betul kosong. Ini untuk tahap awal ini kita gunakan mesin yang standar dulu, biar untuk ngilangin batas-batasnya itu gampang. Ya, oke teman-teman, silakan diperhatikan cara menggunakan sisir, cara menggunakan mesin. Yang perlu diperhatikan itu teknik cara pegangnya dulu. Itu cara pegangnya nggak perlu kuat ya mesin, sebab mesin itu dia punya getaran. Kalau kita megangnya kuat justru tangannya nggak terlalu menyatu. Jadi cara memegang mesin itu harus lembut, asal jangan jatuh aja ya. Teman-teman boleh diperhatikan posisi-posisinya, teknik pegangan sisirnya ya. Tuh, dalam melayani orang kita harus menjaga sopan ya. Sama pelanggan kita nggak boleh kasar, megang kepalanya harus pelan-pelan. Ntar kalau kasar-kasar nih sama Pak D bisa ditabokin kita nih. Oke, ini bagian bawah-bawahnya udah hampir selesai nih ya. Tinggal untuk selanjutnya kita ngilangin batasnya sebelum kita mendatarkan bagian atas. Ini potongan cepak tapi tidak peta ya, cepak agak bulat sedikit. Gitu. Cepak bulat, atasnya dasar gitu. Tuh udah mau jadi ya teman-teman ya. Oke, kita udah hampir mulai memotong bagian atas. Ya, bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe ya, loncengnya ditekan. Nanti untuk video-video selanjutnya saya akan bikin video untuk perawatan peralatan ya,
cara merawat gunting tukang pangkas ya. Nah, cara mengasah gunting nanti video selanjutnya itu bakal ada itu. Cara perawatan mesin apa yang digunakan gitu. Cara mengasah mesin gitu. Biasanya mesin cukur ini dipakai sekitar 5 bulan 6 bulan itu udah tumpul. Jadi dari kita pada beli baru lagi, kita masih bisa mengasahnya dulu, nah, supaya dia bisa dipakai lagi. Jadi kita bisa untuk berhemat. Biasanya untuk satu mata mesin ini kita bisa pakai sekitar 1,5 tahun ya, sekitar 3 kali asah. Kalau udah terlalu sering diasah itu sudah nggak mau lagi. Tuh. Ya, kita udah masuk ke posisi atas ya. Teman-teman yang belajar nyukur ini harus diperhatikan posisi sisirnya ya. Ya, tangan kiri itu posisi sisirnya. Ya. Cara pegang sisirnya. Kalau teman-teman yang belajar itu sebelum praktek ke kepala orang harus sering memegang sisir sama mesin ya, harus diringankan tangannya, betul-betul ringan. Engkel tangan tuh harus betul-betul main, jadi pas praktek di kepala orang tuh nggak kaku nantinya gitu. Ini kita bikin cara kerjanya agak santai ya teman-teman ya, supaya yang menirunya nggak terlalu sulit gitu. Biar teman-teman dapat mempraktekkannya gitu, biar nggak terlalu susah. Jadi kita bikin pelan ya. Wah, ini udah mau jadi ini teman-teman ya. Pangkas rambut cepak flamboyan Logika BJ ya. Selalu ikuti channel saya Logika BJ. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar kita di sini bisa sesama belajar ya. Oke, inilah, tengok posisi sisirnya teman-teman ya, datar, benar-benar datar, supaya atasnya itu nanti hasilnya datar. Nah, kan tuh, kalau potong cepak ini kuncinya ke dataran atas itu penting ya. Itu kalau masalah cepak kotak atau cepak bulat itu tergantung permintaan pelanggan ya. Sebagian pelanggan suka itu yang petak, sebagian pelanggan nggak suka kalau petak itu terlalu cepat numbuhnya sampingnya, sudutnya itu. Jadi agak dibulatkan, agak awet ya gitu. Terus sebenarnya tergantung cocok dengan enggak cocok dengan kepala ya. Oke, kita gunting sikit-sikit ya. Tuh, ini tinggal menteliti kita lagi nih. Ini sebenarnya udah jadi ya teman-teman ya. Nah, tinggal yang sikit-sikit kita kerja harus teliti. Apalagi kita bekerja di bidang seni. Seni itu pangkas rambut pas di kepala orang lagi. Nah, rambut ini adalah mahkota. Jadi ada atau nggak ada yang antri di belakang, kecepatan kita tetap sama ya. Itu untuk menjaga kualitas pekerjaan kita. Jangan mentang-mentang nanti orang rame antri, kita mau dapat banyak, kerjanya buru-buru, hasilnya nggak bagus gitu. Itu salah satu penyebab
pangkas kita sepi itu tuh, pas rame kita mau kejar target, buru-buru motongnya, jadi pelanggan itu kecewa. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau kita lagi buka pangkas di pasaran, itu saingan udah jelas banyak, jadi memang kita harus jaga itu, jaga pelanggan, pelayanan harus tetap dijaga ya. Ya, ini namanya untuk mengisi atasnya ya. Ini cara menghaluskannya. Kadang-kadang itu ada tinggal satu-satu itu rambutnya nggak kelihatan betul, jadi gitulah cara kita menghilangkannya. Oke, harus tetap sama, karena posisi orang yang mangkas itu lurus ke depan, datar nggak datar, jadi pelanggan itu kelihatan lurus dari depan ya. Nah, kalau pelanggannya sudah nggak komplain lagi itu artinya udah pas. Kalau masih komplain, masih harus diperbaiki. Ini tinggal mengosongkan bawahnya lagi ya. Kita nggak perlu lagi menggunakan pisau cukur, karena kita sudah memakai mesin pengosong. Sebagian pelanggan tuh masih ada juga yang minta dicukur, ya kita cukur pakai pisau. Sebenarnya nggak dicukur pakai pisau itu hampir sama ya hasilnya, karena pakai mesin kecil itu udah kosong ya, dicukur sekalipun nggak kelihatan tuh. Oke teman-teman, udah kelihatan hasilnya ya. Ini Pak D udah kayak tentara ini. Kalau untuk di kawasan Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo, ini banyak yang kenal nih sama Pak D nih. Pak D ini termasuk orang terkenal loh di Bungo. Ayo, siapa yang kenal di Kabupaten Bungo dengan Pak D ini? Oke teman-teman, ini Pak D ini ada bekas kena tembak, ini kepalanya di belakang ya, 2 itu. Tapi tembakannya nggak mempan, kayaknya nggak nyampe tembus sih. Cuman meninggalkan bekas lah. Mungkin Pak D nya punya ilmu kebal kali ya. Ya, oke. Kita menggunakan mesin kecil, mesin penghalus itu cukup di bawah-bawahnya saja ya. Nanti ke atasnya biar jelas, kosong sampai bawah, atasnya berisi sikit ya. Itu mainnya memang tipis ya. Kita setel dulu jenggot Pak D ini ya, biar makin tampan ini Pak D ini. Pak D ini adalah salah satu pengusaha bakso Condong Raus di daerah Sungai Pinang ya, yang tinggal di daerah Sungai Pinang, Kabupaten Bungo. Nggak ada yang nggak tahu mungkin tuh bakso Condong Raus, bakso terkenal itu. Oke, ini udah ganteng nih Pak D nih. Biasanya saya nyukur rambut Pak D ini, kalau pijitnya senang ini dikasih bonus nih, mie ayam 1 mangkok. Ya. Ya, karena minyaknya tadi panas, itu pakai minyak urut ya, minyak panas, jadi pas dicampurin, disemprot dengan air itu pelanggan akan merasakan dingin gitu. Nah, jadi pijit-pijit inilah sekedar untuk ini ya, untuk refleks lah. Jadi habis mangkas itu biar seger, jadi dipijitin sedikit kepalanya. Yang namanya persaingan di kota itu bermacam-macam ya. Nah, bisa kasih bonus pijitan ya. Inilah yang membuat pangkas saya ini
tetap bertahan ya. Walaupun udah puluhan pangkas di sekitar sini, alhamdulillah kita masih tetap jalan untuk 3 kursi ya, 3 anggota. Kita tetap memakai strategi sama dari sejak mulai dasar sampai sekarang, itu menjaga kualitas, menjaga keramahan pelayanan. Alhamdulillah sampai sekarang lancar. Oke teman-teman, jangan lupa terus diikuti ya pangkas rambut flamboyan Logika BJ. Ya, ini udah selesai ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Oke, sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Oke, sip, mantap Pak D. Ini udah agak senyum nih Pak D nih. Nggak ada komentar lagi, aman, berarti aman. Hai, kalau senyum giginya udah keluar itu tandanya puas itu kayaknya. Alhamdulillah. Oke, mantap.